Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6B, bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari Selasa ini, eh, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Disimak baik-baik videonya di rumah. Pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan, muatan PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Ya, simak terus videonya ya sampai selesai. Ya, sebelum memulai belajar, persiapan dulu ya. Nah, persiapannya yaitu hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mandi pagi agar tubuh terasa sehat, segar, dan tentunya wangi ya. Berpakaian yang rapi, sarapan, kemudian jangan lupa untuk berdoa dan sholat duha terlebih dahulu. Ya, anak-anak, kita akan belajar PPKN mengenai persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Tentu waktu itu proklamasi kemerdekaan belum segera terlaksana ya, jika semuanya tidak bahu-membahu untuk bersatu gitu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 tepat di hari Jumat dikumandangkan proklamasi kemerdekaan. Itu artinya bangsa Indonesia sudah merdeka, itu karena semuanya bahu-membahu untuk bersatu. Nah, apa saja manfaat persatuan dan kesatuan itu? Yang pertama yaitu tentunya dapat mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme antar masyarakat. Yang ketiga, terhindar dari permusuhan. Keempat, kehidupan menjadi aman, damai, dan tentram. Dan yang kelima yaitu memperkuat jati diri NKRI. Ya, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menggali informasi penting. Menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W1H. Cara menyimpulkan berita: yang pertama, simaklah berita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah gagasan pokok dari berita. Kemudian simpulkan gagasan pokok tersebut. Nah, berikut penjelasan masing-masing dari unsur 5W1H. Yang pertama yaitu what, artinya apa, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu where, di mana, berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Yang ketiga when, kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Yang keempat who, siapa, berkaitan dengan pelaku peristiwa. Yang kelima, why, mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam yaitu how, bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya suatu peristiwa. Rumus 5W1H itu yang pertama yaitu what, itu apa yang terjadi. Yang kedua who, siapa yang melibatkan dalam peristiwa itu. Yang ketiga why, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat yaitu when, kapan, bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keenam how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, cara mudah menghafalkannya yaitu dengan kata adik Simba. A, itu apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, bagaimana.
Selanjutnya kita akan belajar IPA mengenai adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Ciri khusus tumbuhan. Yang pertama pada tanaman teratai. Teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Selanjutnya, yaitu berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya seperti tanaman kangkung, teratai, dan juga enceng gondok. Selanjutnya yang kedua yaitu higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya yaitu tanaman pakis dan tanaman lumut. Yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya yaitu tanaman kaktus, pohon kurma, lili gurun, dan lidah buaya. Ya, anak-anak, demikian tadi yang dapat Bunda Wiji sampaikan pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pada muatan PPKN Bahasa Indonesia dan IPA. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat belajarnya. Untuk tugasnya nanti di-share di WA Group. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.